diri. Nama saya Irene Zaluko. Saya Jessica Kamijani Nazara. Nama saya Respon Kia. Nama saya Raymond Charles. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang Asuransi, dana pensiun. Pegadaian. Selamat menonton. Hai Ren. Hai Jessica. Ngomong-ngomong, pengertian asuransi itu apa ya? Asuransi ya Jess. Oke, mari kita tonton penjelasan berikut ini. Asuransi atau dikenal juga sebagai pertanggungan asuransi atau kalau misalnya dalam bahasa lain itu disebut sebagai polis asuransi. Nah, asuransi ini merupakan perjanjian hukum yang mengikat dua pihak berupa penanggung dan tertanggung. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yang dapat diakses secara daring, pengertian asuransi itu merupakan pertanggungan antara dua pihak yang mana satu pihak memiliki suatu kewajiban untuk membayar iuran, sedangkan yang lain atau pihak lain itu juga memberi kewajiban dalam hal pemberian jaminan secara penuh kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa ataupun terkait barang milik pembayar sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Fungsi asuransi. Fungsi asuransi dan terbagi menjadi dua, yaitu fungsi utama dan fungsi sekunder. Fungsi utama yaitu mengalihkan atau membagi risiko dan pengumpulan dana. Melalui asuransi, seseorang atau perusahaan dapat mengalihkan atau membagi risiko yang kemungkinan terjadi atas hidup dan harta benda karena terjadi atas hidup dan harta benda karena sesuatu yang tidak pasti kepada perusahaan asuransi. Adapun mengenai pengumpulan dana, premi atau pembayaran yang diterima akan dihimpun perusahaan asuransi sebagai dana membayar risiko yang terjadi. 2. Fungsi sekunder. Fungsi sekunder asuransi antara lain mendorong pertumbuhan usaha, adanya keamanan sehingga tertanggung dapat berkonsentrasi pada usahanya. Pencegahan kerugian melalui identifikasi berbagai risiko potensial. Pengendalian kerugian dan manfaat sosial yaitu mempercepat pemulihan perekonomian. Terima kasih. Berikut sejumlah peran asuransi bagi masyarakat dan perekonomian. 1. Menopang pembangunan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi, peran asuransi antara lain mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, mengurangi biaya modal, memastikan stabilitas organisasi atau perusahaan, mempertimbangkan biaya insiden dengan cara yang lebih pasti, mendorong upaya pencegahan, dan peningkatan konservasi kesehatan. Yang kedua, mitigasi risiko finansial. Dengan membeli asuransi, suatu kerugian atau kehilangan harta benda dapat dikurangi. Skema asuransi berperan untuk mengalihkan atau mentransfer risiko yang terjadi agar seseorang atau organisasi tidak mengalami kesulitan keuangan. Contohnya, asuransi kebakaran digunakan untuk menghindari kerugian akibat bencana kebakaran, dan asuransi jaminan ketenagakerjaan digunakan untuk menghindari munculnya biaya tambahan akibat kecelakaan kerja. Ketiga, melindungi masyarakat. Melalui berbagai jenis produk asuransi, perusahaan asuransi mampu melindungi kekayaan masyarakat. Asuransi kerugian menawarkan perlindungan terhadap hilangnya kekayaan manusia. Polis asuransi perlindungan melindungi properti dari berbagai kerugian, kebakaran, pencurian, kecelakaan, gempa bumi, dan lain-lain. Sedangkan asuransi jiwa melindungi masyarakat dengan menyediakan keamanan finansial. Jika tertanggung meninggal dunia, polis asuransi jiwa dapat digunakan untuk membantu membayar biaya pemakaman atau kremasi, tagihan medis yang tidak ditanggung oleh asuransi kesehatan, biaya menyelesaikan warisan dan kewajiban lain yang belum dibayar. Oke, yang keempat, menghasilkan sumber daya keuangan. Peran asuransi dalam menghasilkan sumber daya keuangan dilakukan dengan mengumpulkan premi dari masyarakat
Dana Gini diinvestasikan dalam surat berharga dan saham serta dikelola secara menguntungkan dalam perkembangan industri suatu negara. Yang kelima, mendorong pertumbuhan ekonomi. Asuransi berperan signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian dengan memobilisasi tabungan domestik. Terus Iren, apa saja itu jenis-jenis asuransi? Jenis asuransi ya. Oke. Jenis asuransi dilihat dari segi sifatnya, asuransi dibagi menjadi dua, yaitu satu, asuransi sosial atau asuransi wajib. Maksud dan tujuan dari asuransi ini yaitu untuk menyediakan jaminan dasar bagi masyarakat yang tidak untuk kepentingan komersial, contohnya BPJS Kesehatan. Dua, asuransi sukarela. Asuransi ini tidak ada paksaan untuk anggota yang ingin bergabung bersama, contohnya PT Jiwasraya. Dari segi objek dan bidang usahanya, asuransi dibagi menjadi 4. 1. Asuransi orang. Asuransi ini meliputi asuransi jiwa, kecelakaan, kesehatan, beasiswa, dan hari tua. 2. Asuransi umum atau asuransi kelebihan. Asuransi ini mencakup asuransi untuk harta benda, kepentingan keuangan, dan tanggung jawab hukum. 3. Perusahaan reasuransi umum. Asuransi ini merupakan pengalihan sebagian risiko kepada penanggung lain yang dilakukan oleh penanggung pertama yang dirasakan risiko yang dilakukan terlalu besar. 4. Perusahaan asuransi sosial. Bidang usaha perusahaan ini menanggung risiko finansial masyarakat kecil kurang mampu. Lalu, apakah itu dana pensiun? Nah, ternyata loh friends, dana pensiun itu adalah suatu badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun atau bisa dikenal juga sebagai program pensiun. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana ini adalah sarana untuk menghimpun uang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada hari tua, meskipun dana ini juga nanti diharapkan sebagai motivasi sebagai ketenaga kerjaan dalam mengurus seluruh produktivitas yang ada. Fungsi dana pensiun. Fungsi utama dana pensiun ada dua, yakni sebagai penyambung hidup di masa tua dan sebagai bekal pensiun, khususnya untuk pengeluaran modal usaha di masa purna bakti. Saat memasuki fase lanjut usia atau lansia, umumnya seseorang akan mengalami kesulitan untuk mencari pekerjaan baru. Pekerjaan yang sudah ada ataupun meraih pendapatan produktif, beruntungnya semua itu bisa di backup oleh dana yang sudah dikumpulkan sejak lama. Program dana hari tua juga bisa digunakan sebagai modal usaha yang menjanjikan alhasil Anda perlu meminjam ke bank dengan bunga besar. Peran dana pensiun itu terbagi 3. Salah satunya, perusahaan memberikan penghargaan kepada karyawan atas pengabdiannya kepada perusahaan, menciptakan rasa aman dan menurunkan tingkat karyawan yang berhenti bekerja, meningkatkan citra perusahaan saat menjalankan bisnis, memotivasi karyawan sehingga produktivitas perusahaan meningkat. Yang kedua, peran dana pensiun bagi karyawan itu yaitu memiliki simpanan uang untuk biaya hidup setelah pensiun. Rasa aman terjaga dan motivasi kerja saat masih aktif bekerja bisa dipertahankan. Jika sewaktu-waktu penerimaan dana meninggal, simpanan tersebut dapat diwariskan pada keluarga yang masih hidup. Dan yang ketiga, peran dana pensiun bagi penyelenggaraan program memperoleh dana kelolaan untuk diinvestasikan agar menghasilkan keuntungan, mendukung program pemerintah untuk pegadaian tabungan. Dana pensiun mempunyai dua jenis, yaitu satu, dana pensiun pemberi kerja atau DPPK, merupakan lembaga yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawannya. Dua, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK, merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi masyarakat umum. Aku masih bingung loh, apa itu pegadaian? Pegadaian? Oke, friends, kalian juga tahu tidak apa yang maksudnya pegadaian? Nah, ternyata pegadaian adalah suatu badan usaha milik negara atau bisa disingkat dengan BUMN. Badan ini meminjamkan uang dengan menerima barang sebagai jaminan dari peminjamnya.
Lalu, apakah barang yang digadaikan bisa diambil kembali? Nah, tentu saja bisa dong, friends. Sampai jangka waktu yang sudah ditentukan, siapapun atau pegadai bisa menebus kembali barang yang telah digadaikan sebelumnya. Nah, begitu loh, friends. Jadi kalau misalnya friends menggadaikan barang, bisa loh. Tetapi apabila dalam pegadaian itu tidak bisa diambil kembali, maka jaminan yang diberi dari awal akan dijual oleh pihak pegadaian. Ayan. 1. Sebagai pengelola penyaluran dana pinjaman yang berdasarkan atas dasar hukum gadai dengan cara yang mudah, cepat, dan aman. 2. Untuk mengelola semua bentuk keuangan, kepegawaian, perlengkapan pendidikan, dan pelatihan. 3. Menciptakan dan mengembangkan suatu usaha-usaha yang menggantungkan bagi pegadaian itu sendiri dan masyarakat pada umumnya. 4. Mengelola sebuah organisasi dan tata cara dalam pelaksanaan pegadaian. 5. Untuk pengembangan dan pengawasan dalam sebuah pengelolaan pegadaian. Peran pegadaian itu juga salah satunya membantu kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tunai dengan cara cepat, mudah, aman, dan dengan administrasi sederhana. Peran pegadaian yang berorientasi untuk membantu dan melayani kebutuhan masyarakat berskala kecil sangat membantu pertumbuhan ekonomi sebagai lembaga keuangan non-bank yang bergerak di bidang pembiayaan dan dengan umumnya yaitu menyediakan pembiayaan gadai. Jenis pegadaian. Pegadaian dibedakan atas dua jenis, yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Pegadaian konvensional merupakan suatu lembaga pemerintah yang diberikan uang kepada nasabah atas dasar hukum gadai. Sedangkan pegadaian syariah merupakan suatu lembaga keuangan atau divisi pemerintah yang memberikan uang kepada nasabah atas dasar atau prinsip-prinsip Islam. Terima kasih teman-teman telah menonton video kami. Jangan lupa Like, Comment, subscribe, share.